Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview ini orderan untuk Pak Muhammad Yusuf ya. Ini Pak Muhammad Yusuf mengorder kedua kalinya ya. Ini bukti transfer BCA-nya ya. Harganya saya tutupin. Jadi Pak Muhammad Yusuf ini di Riau ya, Kota Pekanbaru. Terima kasih sudah order yang kedua kalinya. Jadi ini repeat order. Nah, orderan pertama Pak Muhammad Yusuf adalah orderan bohlam double cooper upgrade dan bohlam JL3 untuk bagian fog lamp. Ini untuk bagian low beam, ini barang yang sudah sampai ya. Jadi saya dikirimkan, barang sudah sampai. Ini semalam nih, yesterday 21 jam 9:10, Pak Muhammad Yusuf konsultasi dengan saya bagaimana cara pasangnya gitu ya. Jadi sebelumnya sudah diorder bagian low beam dan bagian fog lamp. Nanti kalau videonya masih ada akan kita gabungkan dengan yang bagian fog lamp-nya ya. Jadi menjadi satu buah konten lagi. Nah, jadi sebelum kita kirim kemarin kita sudah mereview nih untuk low beam dengan fog lamp-nya ya. Nah, low beam dengan fog lamp-nya itu untuk mobil Agya TRD ya. Nah, fog lamp itu kan bagian yang dipasang di sini. Nah, ini bagian low beam. Nah, saat ini yang mau dibeli adalah bagian high beam ya. Nah, jadi ini Pak Muhammad Yusuf semalam tidak bisa masangnya, jadi dia bilang tidak cocok lampunya. Ternyata salah pasang ya. Jadi ini dipasang untuk reflektor high beam tetapi bolamnya low beam. Nah, makanya tidak masuk. Nah, Pak Muhammad Yusuf kirimkan saya videonya. Saya pandu pemasangannya jadi supaya baik dan benar. Nah, ini salah pasang karena ini tipe di sini adalah HB3. Sedangkan ini adalah bolam H11. H11 ini untuk bagian low beam yang bagian proyektor, makanya tidak bisa dipasang. Ya. Nah, makanya saya bilang fotokan lampu depan mobilnya. Nah, lampu depan mobil Toyota Agya itu terbagi jadi dua. Ini bagian low beam, ini bagian high beam. Nah, saya bilang bohlam yang H11 itu untuk bagian yang ada di lensa ini, low beam. Bukan di high beam. Nah, bukan di high beam. Ya, seperti itu. Nah, jadi Pak Muhammad Yusuf bilang, dia bilang soketnya nggak cocok. Betul, nggak bakal cocok karena salah. Ya, nah, ini adalah bohlam halogen asli high beam-nya seperti ini. Nah, ini bohlam asli halogen high beam seperti ini. Tipenya adalah HB3. Ya, seperti ini. Nah, makanya ini nggak cocok kakinya karena ini buat fog lamp H16. Ya, ini adalah HB3. Ya, jadi fog lamp mestinya pasang di bagian bumper di bawah. Ya, makanya tidak cocok. Ya, bohlamnya adalah juragan lampu yang low beam-nya. Nah, ini kali ini adalah diorder untuk high beam-nya ya. Nah, high beam-nya setelah konsultasi lebih jauh, ini untuk mobil orang tuanya Pak Muhammad Yusuf. Nah, berniat untuk mengganti bagian high beam-nya. Jadi full low beam, fog lamp, lampu jauh. Nah, lampu jauhnya di request 3 warna juga. Semalam saya berpikir apakah bisa ya? Ternyata bisa. Ya, bisa. Kita juga punya stoknya tipenya HB3 JL3. Nah, ini bohlamnya ada di depan Anda saat ini. Kita perkenalkan dulu apa ini bohlam JL3. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya adalah 3 warna. Jadi bohlam ini tipe JL3, produk dari Jungki Wenas juragan lampu. Yang original terdapat logo emboss di bodinya ya. Ya, terdapat emboss di bodinya, emboss Jungki Wenas ya. Warna silver, merah, sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade, kipasnya menjadi putaran lebih kencang, wattnya naik menjadi 37 watt ya. Ini sudah yang terbaru, all new upgrade ya. Bodinya juga silver, lebih cepat melepas panas ya. Nah, ini diorder untuk high beam 3 warna. Permasalahannya high beam itu kan dipakai buat nyorot, buat nembak. Nah, buat nembak itu Anda bisa pakai warna putihnya, bisa pakai warna putih kuningnya, bisa pakai warna kuningnya. Tetapi kalau high beam-nya Anda tarik-tarik begitu, dia akan berubah warna terus-terusan.
Nah, contohnya kita akan demokan langsung ya. Nah, di sini ada reflektor high beam. Ini sebagai contoh saja. Ya, ini ada reflektor high beam. Ya, kita pasangkan dulu dan ini PNP ya, plug and play artinya. Ya. Anda bisa adjustable LED ini. Anda bisa memasang begini LED-nya atau Anda bisa memasang posisinya begini. Ya. Dan pemasangan harus vertikal mengikuti garis pola reflektor. Ya, sekali lagi saya ingatkan, Anda bisa memasang posisinya begini atau posisinya begini. Ya, ini ada perbedaannya kenapa? Karena ada posisi chipnya. Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Jadi Anda bisa menaruh kuningnya di bawah atau dibalik Anda bisa menaruh kuningnya di atas. Nah, itu ada hubungan dengan hasil output pattern-nya nanti. Nah, kita demokan langsung ya. Jadi ini pemasangan sangat-sangat PNP, tinggal colok saja ya. Tinggal ini adalah bohlam originalnya, tinggal Anda copot, cabut soketnya, ya tinggal colok lagi ke soket aslinya ini, plug. Kalau colok begini nggak nyala ya Anda tinggal balik gitu aja, simple kok. Nah, bohlam ini pas pertama kali Anda nyalakan memang akan warna putih. Jadi kalau Anda butuh lampu sorot yang warna putih ya Anda nyalakan warna putihnya. Tetapi kalau Anda bermain high beam tak 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 gitu buat nembak, memang dia akan berubah warna. Ya, jadi kalau Anda tarik sekali putih, lepas tarik lagi dia akan putih kuning, lepas tarik lagi dia akan kuning. Jadi berubah warna. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Nah, permasalahannya adalah lampu jauh biasanya untuk orang-orang di daerah perkampungan atau di desa atau di pinggiran yang benar-benar gelap, butuh sorotan yang lebih jauh, ya Anda bisa panteng putihnya atau putih kuningnya atau kuningnya. Jadi Anda bisa memakai warna kuningnya untuk lampu jauh, misalnya pas pada saat di dalam hutan, kabut, hutan ini maksudnya bukan di dalam hutan buat off-road ya. Memang kan ada daerah yang pinggir kiri kanannya hutan tetapi ada jalan lintas seperti itu. Nah, kalau Anda butuh lampu jauh ya Anda bisa nyalakan kuningnya misalnya pas pada saat hujan. Ya, Anda juga bisa menyorotkan lampu putihnya, Anda bisa sorotkan lampu putih kuningnya. Memang kalau Anda tarik lepas dia akan berubah warna. Nah, kalau gini dia berubah warna terus. Nah, ngedim ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah juga ya. Ngedim pertama putih, ngedim kedua putih kuning, ngedim ketiga kuning. Ya, nggak ada masalah kan. Kita yang sebagai supir, kita high beam kan kita kasih tanda yang ada di depan, ya nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, Anda juga bisa pakai pas pada saat butuh lampu panjang yang dipanteng kan biasanya kalau mobil kan lampu jauh dipanteng, kalau Toyota dikedepanin ya, kalau Mitsubishi ditarik ke belakang full. Kalau di Toyota didorong ke depan, tuasnya ya akan high beam panteng. Ya high beam panteng ya Anda mau panteng di warna apanya, putihnya bisa, di putih kuningnya bisa, di kuningnya juga bisa. Nah, ini kita kasih lihat demo hasil outputnya di tembok ya. Nah, ini hasil outputnya di tembok seperti ini outputnya ya. Nah, ini adalah mode putihnya, kalau ini adalah putih kuningnya. Nah, ini adalah kuningnya. Jadi Anda bisa menyorotkan warna kuningnya, bisa menyorotkan warna putihnya, atau menyorotkan warna putih kuningnya. Nah, ini tadi saya sudah bilang, ada hubungan dengan chip kuning atau putihnya ini. Anda bisa diputar begini. Nah, kalau ini diputar, posisinya kuningnya di atas. Saya rekomendasi kuning di atas sih sebenarnya. Ya. Atau Anda mau begini juga bebas. Bisa. Ya. Nah, ini juga bisa kuning di bawah, tapi saya rekomendasi kuning di atas. Dan LED ini Anda bisa setting spot dan float. Jadi ini posisinya begini ya. Kalau menurut saya kan yang oke adalah begini ya. Yang oke adalah begini ya, kuning di atas, Anda bisa menarik ini ke belakang. Nah, kalau ini Anda tarik ke belakang, dia akan lebih besar ya. Ininya akan besar. Jadi float. Nah, tapi kalau Anda dorong maju, nah dia akan mengecil. Jadi boleh dibilang spot ya. Nah, makanya LED ini sangat baik juga untuk high beam ya. Bisa disetting float atau bisa disetting spot. Kenapa? Karena LED ini adjustable, putar, ditarik mundur dan didorong maju ya. Jadi adjustable-nya enak banget. Putar, tarik maju, dorong mundur ya. Seperti itu. Jadi setting adjustable. Bohlam ini tidak ngedrop ya, 37 watt. Bohlam ini juga tidak storing terhadap radio mobil Anda ya, aman lah intinya. Pendinginan double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya sudah versi upgrade, tahan air, lebih cepat putarannya ya. Jadi ini
untuk high beam tipe 3 warna. Ya, ini diorder oleh Pak Muhammad Yusuf untuk Agya TRD kayaknya ya. Nah, tapi ini juga bisa juga dipakai untuk high beam mobil-mobil lain ya. Pokoknya intinya adalah tipenya adalah HB3 ya. Memang kalau Anda bermain high beam, tarik lepas dia akan berubah warna. Ya nggak masalah, toh kan kita menembakin ke depan. Tetapi kalau ini kepakai pas pada saat dipantang. Jadi misalnya kalau Anda jalan di lintas yang gelap banget, karena kan di daerah perkampungan ini kan untuk diorder ke Riau nih. Ya, ke Riau nih. Ke Senapalan, Riau, Pekanbaru. Mungkin di daerah situ kan jarang ada cahaya ya, ada lampu jalan. Nah, jadi kalau Anda mau manteng lampu jauhnya ya Anda bisa panteng di putihnya, atau Anda bisa panteng di kuningnya, atau Anda bisa panteng di putih kuningnya ya, seperti itu. Karena kalau orang di perkotaan seperti di Jakarta sih jarang pakai lampu high beam. Kenapa? Karena daerah padat penduduk ramai. Tetapi kalau orang yang lintas perbatasan atau jalurnya gelap banget ya butuh pandangan jauh ya high beam kepakai ya. Karena kan kalau untuk low beam jaraknya kan pendek. Untuk fog lamp apalagi, fog lamp kan jaraknya di bawah 5 meter ya, driving light. Mungkin low beam jaraknya maksimal 10 meter, kalau high beam bisa 30 sampai 40 meter ya dengan LED ini. Jadi buat menyorot, apalagi Anda bisa setting spot dan flood. Jadi kalau spot lebih nyorot. Jadi seperti laser ya, seperti itu. Oke ya, terima kasih Pak Muhammad Yusuf sudah order. Buat yang mau order atau masih ragu-ragu, silakan bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Sekali lagi saya himbau kepada Anda, hati-hati di online, banyak yang menjual produk palsu. Ini adalah produk dari juragan lampu Jungki Wenas. Tipe bohlam ini adalah JL3. Yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas. Sekali lagi ya. Saya sudah tidak menjual yang versi warna biru karena satu, banyak error. Ya, errornya kenapa? Bisa belang antara kanan dengan kiri. Itu satu. Kedua, kipasnya banyak masalah. Ya. Nah, yang versi upgrade ini, apa yang kita upgrade adalah kipasnya putaran lebih cepat, lebih tahan air. Drivernya error rate-nya sangat kecil karena delay-nya sangat cepat ya. Body material heatsink-nya ini lebih cepat untuk melepas panas ya. Bahan campuran supaya cepat melepas panas. Kenapa kita berbicara LED itu panas? Karena LED itu memang panas, tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri. Ya, panasnya di dalam diri dia sendiri harus segera dibuang. Tidak bakal bisa merusak mika lampu atau reflektor Anda menjadi gosong, tetapi panasnya harus dibuang di dalam diri dia sendiri segera, gitu ya. Jadi intinya pemasangan LED terhadap reflektor adalah aman. Oke, Anda akan mendapatkan kado seperti ini, Jungki Wenas juragan lampu. Anda mau order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, it's okay. Terima kasih.